Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah seorang tokoh sufi terkemuka yang kontroversial, yaitu Al-Halaj sebelum dieksekusi secara brutal. Abu Abdillah Husain bin Al-Mansur Al-Halaj atau biasa disebut dengan Al-Halaj adalah murid dari ulama sufi terkemuka, yaitu Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid adalah ulama sufi, ulama sunni, salah seorang imam besar dan salah seorang imam terkemuka dalam bidang tasawuf. Al-Halaj dilahirkan di salah satu kota kecil Persia, di kota Baida pada tahun 244 Hijriah atau tahun 858 Masehi. Ia seorang keturunan Persia, kakeknya yaitu penganut Zoroaster dan ayahnya memeluk Islam. Di usia yang sangat muda, ia mulai mempelajari tata bahasa Arab, membaca Al-Quran, dan tafsir serta teologi. Al-Halaj adalah tokoh yang paling kontroversial di dalam sejarah sufisme Islam. Al-Halaj dipandang telah merusak pokok-pokok kepercayaan agama Islam. Ketenaran nama Al-Halaj dikarenakan pemikiran tasawuf falsafi yang kontroversial seperti Al-Hulul, Nur Muhammad, dan kesamaan semua agama. Namun yang paling kontroversial yaitu Al-Hulul. Al-Hulul merupakan pengalaman batiniah dengan Tuhan yang diungkapkan kepada masyarakat umum. Al-Halaj merupakan Syekh Sufi abad ke-9 dan ke-10. Ia terkenal sebab berkata, "Ana al-haq," akulah kebenaran. Dengan ucapannya itu, menyebabkan dirinya dieksekusi secara brutal. Al-Halaj sering melakukan pengembaraan dari satu negeri ke negeri lain. Dikisahkan bahwa ia pernah berkunjung ke Mekah 3 kali. Ketika tiba di Mekah untuk pertama kalinya, sekitar tahun 879 Masehi, ia mencoba mencari jalan sendiri untuk bersatu dengan Tuhan. Akan tetapi, setelah ia menemukan jalannya sendiri dan disampaikannya kepada orang lain, justru dianggap gila. Malah diancam oleh penguasa untuk dibunuh. Karena khotbah-khotbahnya yang berani mengenai bersatunya manusia dengan Tuhan. Al-Halaj tampil sebagai seorang pencinta yang mabuk dan tergila-gila kepada Tuhan. Mengenai diri Al-Halaj, orang-orang terpecah 2 bagian. Ada yang menentang, juga ada yang mendukung. Serta mereka telah menyaksikan keajaiban-keajaiban
yang dilakukan oleh Al-Halad. Namun, lidah fitnah menyerangnya dan ucapan-ucapannya disampaikan kepada Khalifah. Semua pihak akhirnya sepakat bahwa Al-Halad harus dihukum mati karena telah menyatakan akulah yang hak. Dimaknai itu artinya Al-Halad mengaku dirinya adalah Tuhan. Kemudian Khalifah memberikan perintah agar Al-Halad dijebloskan ke dalam penjara. Setahun lamanya ia mendekam di dalam penjara. Tetapi orang tetap mengunjungi dan meminta nasihatnya terkait dengan berbagai masalah yang mereka hadapi. Lalu dikeluarkanlah larangan untuk mengunjungi Al-Halad di dalam penjara. Selama 5 bulan lamanya, tidak ada yang datang kepadanya. Hanya sebagian orang. Di antara muridnya menyurati Al-Halad, "Guru, mohonkanlah ampunan. Karena kata-kata yang telah engkau ucapkan, sehingga engkau dapat dibebaskan." Setelah menerima dan membaca surat dari muridnya, yaitu Ibnu Atta, kemudian Al-Halad menjawab, "Katakanlah kepada Ibnu Atta, siapakah yang menyuruhku untuk meminta maaf?" Mendengar jawaban Al-Halad, Ibnu Atta tidak dapat menahan tangisnya. Lalu ia berkata demikian, "Dibanding dengan Al-Halad, kita lebih hina daripada debu." Pada malam pertama, banyak yang mengatakan bahwa Al-Halad dipenjarakan. Kemudian para penjaga mendatangi kamar tahanannya. Namun, mereka tidak menemukan Al-Halad. Mereka kemudian menggeledah seluruh penjara. Akan tetapi, sia-sia saja. Pada malam berikutnya, mereka melakukan lagi pencarian, penggeledahan. Namun, mereka tidak menemukannya. Dan pada malam ketiga, barulah mereka dapat menemukan Al-Halad di dalam kamar tahanannya. Selanjutnya, para penjaga bertanya kepada Al-Halad, "Di manakah engkau pada malam pertama? Dan di manakah engkau beserta kamar tahananmu pada malam yang kedua? Namun saat ini, engkau dan kamar tahananmu telah ada pula di sini. Mengapakah bisa demikian?" Mendengar pertanyaan mereka, lalu kemudian Al-Halad menjawab demikian, "Pada malam pertama, aku pergi ke hadirat Allah. Olehnya itu, aku tidak ada di tempat ini. Sedangkan pada malam kedua, Allah berada di tempat ini. Olehnya itu, aku dan kamar tahananku ini menjadi sirna. Dan pada malam yang ketiga, aku diperintahkan kembali ke tempat ini, agar hukumnya dapat dilaksanakan. Sekarang, laksanakanlah kewajiban kalian." Ketika Al-Halad di penjara, ada 300 orang yang dikurung di tempat itu. Suatu malam, Al-Halad berkata kepada mereka, "Maukah kalian jika aku membebaskan kalian?" "Mengapa engkau tidak membebaskan dirimu sendiri?" jawab mereka. Kemudian Al-Halad menjawab, "Aku adalah tawanan Allah
Aku adalah penjaga pintu keselamatan. Jika kukehendaki, semua belenggu yang mengikat kalian dapat kuputuskan. Selanjutnya ia membuat gerakan dengan jarinya. Maka putuslah semua belenggu mereka. Dengan terheran-heran, kemudian tawanan-tawanan itu bertanya pula, "Kemanakah kami harus pergi? Pintu-pintu penjara masih terkunci." Kembali Al-Hallaj hanya melakukan sebuah gerakan. Dan seketika itu juga terlihatlah sebuah celah di tembok penjara. "Sekarang pergilah kalian," seru Al-Hallaj. "Apakah engkau tidak turut beserta kami?" mereka bertanya. Jawab Al-Hallaj, "Aku mempunyai sebuah rahasia dengan dia yang tidak dapat disampaikan kecuali di atas tiang gantungan." Kiranya apa yang menjadi pembahasan kali ini, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan, diberikan rezeki yang halal, dimudahkan dari segala urusan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, serta semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak lupakan, karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.